Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang terhormat kepada Ibu Wakaumas, Ibu Lukia Mila Hidayat, yang terhormat Ibu Ketua BKK, Ibu Ida, kepada yang terhormat Bapak Kapropri Otomotif, Bapak Hengki, dan kepada yang terhormat Bapak teman-teman ngajar di sekolah yang saya hormati juga, dan juga serta anak-anak. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu meskipun dengan daring, dengan rahmat dalam acara sosialisasi kelas industri Honda. Sebelum kita mulai acara, saya akan membacakan susunan acara untuk siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Wakaumas, yang ketiga nanti ada materi dari Bapak Kapropri Otomotif, yang keempat ada materi juga dari Bapak Koordinator Instruktur, nanti Bapak Said, dan ada juga materi dari Ketua BKK, Ibu Ida, tanya jawab, serta penutup doa yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Said juga. Pertama-tama sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa dulu, kita membaca umul kitab, supaya acara kita pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Oke, menginjak acara yang kedua yaitu pembukaan dari Ibu Wakaumas. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Saiful Arif. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang ada di sini, yang terhormat Bapak Kepala Program Keahlian Teknik Otomotif, Bapak Hengki Kurniadani, kemudian yang terhormat Ibu Ketua BKK Bursa Kerja Khusus, Ibu Hidayatul Umroh, kemudian yang terhormat Koordinator Instruktur Honda Hatek yang ada di sekolah, Bapak Said Anwar, kemudian di sini ada host juga, host Google Meet kita yaitu Pak Agus Nur, kemudian ada admin juga Mas Fahreza, juga tak lupa saya sapa anak-anakku sekalian kelas 12 TKR 1, 2, 3, 4, 12 OTR 1, 2, 3 semuanya ya. Apa kabar kalian? Sehat-sehat ya? Ya. Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat walaupun suasana sedang pandemi dan kalian belajar secara daring ya. Tapi ini tidak menutup keinginan kita untuk terus belajar dan juga menerapkan apa yang harus kita praktekkan gitu ya. Apa yang kita dapatkan dari selama ini pembelajaran daring, kemudian kita harus praktek bagaimana. Nah, ini salah satunya adalah dalam bentuk kegiatan ini, yaitu kelas Honda Technician Education Class atau disingkat HTEC ya, kelas HTEC. Hari ini kita sama-sama mengikuti sosialisasi. Namanya sosialisasi berarti kalian akan diberikan informasi umum ya, secara umum apa sih itu HTEC. Mungkin kalian dari kakak-kakak kelas yang sudah lulus, saudaranya atau mungkin tetangganya yang sudah lulus itu pernah mendengar HTEC ya. Ini salah satu program unggulan dari SMK 10 karena HTEC ini kelas Honda. Kalian tahu sendiri Honda itu pabrikan dari mana, kemudian yang dipercaya untuk membuka kelas industri di Jawa Timur ini hanya 2,
yaitu ada salah satu SMK negeri di Surabaya dan juga di Malang ini hanya ada SMK Negeri 10 Malang. Nah, waktu peresmian di 2014 berarti ini sudah jalan 89 tahun ya. Itu yang datang adalah Direktur Honda langsung dari Jepang ya, datang ke sini. Jadi suatu kehormatan. Oleh karena itu kita mengajak kalian semua ya tahun ini untuk bergabung dengan tim Honda untuk bersama-sama belajar dan training ya, berlatih bagaimana sih menjadi mekanik yang handal itu ya. Nanti selanjutnya lebih detailnya akan dijelaskan oleh pemateri-pemateri kita, Pak Said, Pak Hengki, dan Bu Hida gitu ya. Betulnya ini tujuannya selain mensosialisasikan info-info ya secara umum tentang HTEK, itu juga diharapkan kalian juga di akhir kalian akan diajak dipandu Bu Ida untuk daftar ya, daftar secara online gitu. Oke, tujuannya untuk apa ini kelas HTEK ini? Pasti tujuan akhirnya adalah menyiapkan kalian siswa atau lulusan kita TKR UTR otomotif ini ya, yang siap kerja atau siap diserap di bengkel-bengkel Honda gitu. Ini setelah proses yang panjang sejak 2014, ini kegiatannya bermacam-macam, diawali dengan pembelajaran ya, pembelajaran yang sudah tersinkron dengan Honda. Jadi beberapa materi yang kalian dapatkan itu sudah disinkronkan, disamakan dengan kebutuhan Honda. Kemudian ditambah lagi dengan pembekalan dan juga penguatan kompetensi oleh instruktur Honda atau guru kalian yang sudah tersertifikasi instruktur Honda di HPM. Jadi bapak guru kalian nanti yang akan mendampingi kelas HTEK ini maupun yang mengajar kalian selama ini itu beberapa sudah tersertifikasi Honda gitu ya. Dia nanti juga kalian akan menjalani magang atau OJT on the job training, juga akhirnya akan ada seleksi rekrutmen gitu untuk bengkel-bengkel resmi Honda. Nah, tentunya kalian mungkin juga sudah pernah tahu juga ataupun tetangga gitu ya. Sudah banyak lulusan kita, kakak-kakak kalian itu yang bekerja atau menjadi mekanik yang handal di seluruh bengkel Honda resmi di Jawa Timur ya, banyak, Surabaya banyak, Malang ini hampir di Mandala Sena 1 dan 2 dan juga Sukun itu sudah banyak kakak kelas kalian ya. Oke, itu bahkan di luar Jawa ada yang di Kupang, nanti akan diceritakan lebih lanjut ya oleh Bu Hidayatul Umroh. Jadi ketika kalian sudah terjun di Honda, tidak hanya berhenti sebagai mekanik, kalian masih bisa meniti karir yang lebih tinggi lagi ya. Banyak kakak kelas kalian, lulusan kita yang sudah mengikuti berbagai skill contest di tingkat nasional maupun internasional. Jadi harapannya dengan mengikuti sosialisasi ini, kalian jadi lebih tertarik, kemudian memanfaatkan terutama ya apa yang sudah disediakan sekolah, dan terutama Honda sudah mempercayakan di Jawa Timur hanya 2 SMK, 1 di Surabaya, 1 di kita ya. Jadi gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya, tidak semua sekolah mendapatkan kesempatan seperti ini ya. Prioritas untuk rekrutmen di Honda melalui tahapan-tahapan yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Said, Bu Hida, dan Pak Hengki. Begitu dari saya, semoga kalian bersemangat ya dan antusias mengikuti sosialisasi hari ini. Cukup sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penginjak acara selanjutnya adalah materi jurusan otomotif. Pan ini pan. Video pan. Video pan. Pada pan. Sing ngecor. Ini pan. Sing ngecor. Anak-anak. Gel meneng gel bogel meneng ogel. Halo. Pak Hengki.
Halo Tio, halo Tio. Halo, halo, di mana? Irfan. Di mana? Halo. Kon ya, Sen. Oh, corakan wong. Irfan. Ono gurune. Kevin. Mau Dulu ya, jauhan, mau. Ini dulu nanti gantian kalian yang bicara ya. Terima kasih waktunya pada Pak Arif. Baiklah, ini adalah tahap pertama kita membuka kelas HTEK di tahun ini ya. Seperti yang dikatakan Bu Luki tadi bahwa HTEK itu sudah berjalan sejak tahun 2014 ya. Perjalanannya sudah relatif lama dan perjuangannya sekolah kita untuk mendirikan kelas HTEK itu juga butuh tenaga yang ekstra ya, karena harus berkompetisi atau tapi Indonesia maksudnya. Baiklah, jadi nanti di rekrutmen HTEK ada beberapa langkah atau kegiatan yang harus kalian jalani ya. Yang pertama adalah ya ini sudah ya sosialisasi, nanti kalian nanti silahkan presensi, kemudian nanti akan di bulan Agustus juga ya, di akhir-akhir nanti ada rekrutmen, dalam arti nanti kalian mengisi link pendaftarannya. Kemudian di bulan September nanti rencananya ada tes wawancara dari instruktur eksternal ya. Dalam hal ini dari IMSI insya Allah. Kemudian selama 2 bulan, kira-kira September, November, yaitu nanti training di sekolah ya, sama di IDUKA maksudnya adalah di bengkel-bengkel resminya Honda, seperti yang dikatakan dengan Bu Luki tadi. Kemudian nanti ada tes praktek ya. Jadi setelah kalian UJT atau on job training atau seperti prakerin gitu ya. Cuman difokuskan di bengkel Honda, itu kalian akan menjalani tes praktek berikutnya. Ya. Kemudian di bulan Januari, insya Allah itu nanti akan ada tes akhir dan pengumuman beserta rekrutmennya setelah di bulan Januari ya, kemungkinan maksimal sampai bulan Mei. Jadi perjalanannya masih panjang ya, jadi ya butuh tenaga ekstra juga dari kita semuanya, baik pihak guru ya, kemudian terutama kalian selaku nanti yang menjalani program HTEK ini ya. Semoga banyak yang terserap di program ini ya, sehingga bisa menjadi masa depan kalian semuanya. Untuk di kelas HTEK ini nanti materi-materinya kurang lebih ya sama seperti materi yang ada di sekolah, tapi kita coba memfokuskan ya, di Hondanya itu sendiri ya, di teknologi Hondanya itu sendiri. Jadi ya, Irfan, bisa di-mute dulu Irfan, ya oke. Jadi ya tentang materi keselamatan kerja itu tetap ditekankan, karena ya itu sangat penting ya, karena ada juga anak alumni HTEK ini yang mengalami kecelakaan kerja juga ada ya. Jadi jangan sampai ada terulang kembali ya, tentang prosedur keselamatan kerja akan selalu diingatkan ya. Apakah itu menggunakan seragam yang baik ya, menggunakan safety berupa kaos tangan atau sepatu ya. Sepatu safety ini biasanya juga diwajibkan di bengkel Honda. Kemudian tentang menjaga kebersihannya itu nanti akan selalu disampaikan dan selalu diingatkan baik instruktur dari dalam maupun dari Honda ya. Kemudian tentang penguasaan literatur, penguasaan manual book, itu juga akan selalu disampaikan ya, gimana caranya membuka manual book kendaraan Honda ya. Jadi semuanya bekerjanya harus berdasarkan manual book atau buku manual servisnya. Jadi di situ ada literatur servis, ada nanti juga akan dibahas beberapa materi tentang engine ya. Sama seperti yang di sekolah ya. Tapi nanti difokuskan di Honda, apakah itu engine
bensin maupun diesel. Tapi kalau di Honda nanti jauh lebih difokuskan di bensin ya. Karena diesel di Honda Indonesia bisa dikatakan tidak ada. Jadi semuanya Honda di Indonesia menggunakan bensin. Kemudian nanti materi juga tentang cylinder head ya. Di cylinder head-nya Honda itu apakah menggunakan SOHC, apakah di OHC ya. Jadi keduanya ini digunakan, nanti kendaraannya apa yang menggunakan SOHC ya, kendaraan apa yang menggunakan di OHC nanti juga akan diperkenalkan. Biasanya yang di OHC itu ya speknya agak tinggi ya daripada SOHC. Nah, itu seperti di Accord gitu biasanya pakai di OHC. Kemudian tentang apa namanya, bahwa kendaraan-kendaraan Honda itu bisa dikatakan levelnya menengah ke atas ya. Jadi karburator dan injeksi. Tapi injeksi yang biasa kita kenal Jackson itu biasanya miliknya Toyota. Tapi kalau di Honda nanti kita akan pahami itu fuel injection. Ya. Kemudian tentang sistem pengapian nanti juga tetap di apa namanya, sistem pengapian tetap disinggung ya. Baik itu yang distributor maupun yang pengapian langsung. Seperti sistem injeksi tadi ya, sistem distributor yang menggunakan platina itu juga sangat jauh sekali Honda meninggalkannya. Sistem distributornya sudah menggunakan TCI ya, itu sudah agak lama. Dan sekarang jelas sistem pengapiannya langsung atau direct ignition system. Nah, nanti kita akan banyak membahas tentang itu direct ignition system ya, yang sudah diaplikasikan di Honda Indonesia sangat lama ya apabila dibanding dengan merekan yang lain. Kemudian tentang konstruksi engine itu juga diperkenalkan ya, nanti gimana konstruksi engine-nya, apa namanya, seperti mekanisme katupnya ya, kemudian dan lain sebagainya ya. Kemudian sistem-sistem yang lain seperti pelumasan ya, pendinginan, sistem bahan bakar tadi sudah disampaikan ya, sistem bahan bakar, sistem pemasukan udara. Nah, ini yang agak ribet di Honda. Sistem pemasukan udaranya relatif agak ribet karena dia berusaha untuk mencapai efisiensi yang tinggi. Jadi udara itu agak dipermainkan di situ. Nah, nanti di materinya Honda akan ada ya sistem pemasukan udara. Jadi tidak sekedar dihisap oleh piston udara masuk gitu saja, tapi ada yang di apa namanya istilahnya diolah dulu alirannya seperti apa. Ya, jadi ada sistem pemasukan. Kemudian yang nggak kalah penting juga sistem kelistrikan ya, jelas akan dibahas juga apakah itu sistem apa namanya starter ya, kemudian pengisian, pengapian ya. Itu. Kemudian yang sasis-sasis, kopling jelas, kemudian transmisi. Nah, transmisi ini kalau di Honda yang matic-nya yang paling sering adalah CVT ya. Honda menggunakan transmisi otomatis yang AT itu kan relatif singkat. Kalau dibanding Toyota itu agak lama menggunakan AT, tapi kalau di Honda itu sangat singkat, dia lebih memfokuskan ke pengembangan CVT, sehingga sampai sekarang Honda khas dengan transmisi CVT-nya. CVT itu seperti yang kalian tahu, continuous variable transmission ya. Kemudian sistem diferensialnya seperti apa? Nah, ini mungkin ini agak beda ya. Di Honda sebagian besar menggunakan sistem penggerak depan, jadi diferensialnya ya ada di depan ya. Jadi tidak menggunakan poros propeller ya, seperti pada umumnya mobil-mobilnya Niaga. Di Toyota itu biasanya kan pakai poros propeller ya. Kalau di Honda itu mobilnya mobil MPV-nya ya di depan semuanya. Kemudian power steering juga akan dibahas ya. Power steering ada yang menggunakan hidrolis, ada yang menggunakan elektronik. Nah, ini di Honda akan lebih banyak ditekankan elektroniknya tadi. Karena ya tadi ya saya bilang bahwa Honda kan levelnya agak tinggi, jadi penerapan elektronik power sistemnya ya, EPS-nya, elektronik power sistemnya apa sih, power steeringnya
itu agak apa namanya, agak lebih dulu ya diterapkan dibanding dengan merekan yang lain gitu. Jadi banyak menggunakan EPS gitu. Kemudian sistem-sistem yang lain apa kira-kira? AC ya, AC-nya juga pasti akan dibahas gimana kelistrikannya, kemudian perawatan baterai, kemudian SRS airbag, dan yang gak kalah penting juga pengenalan di mobil hybridnya. Honda mobil hybridnya itu kan ada apa itu CRZ ya, CRZ itu sudah melangkah ke hybrid mobil Honda. Jadi itu beberapa materi-materi yang akan disampaikan di apa namanya di kelas Honda ya, baik secara teori ya maupun praktek. Tapi prakteknya nanti jelas kalian, karena kalian itu nanti UJT-nya lebih ditekankan pada MT ya, jadi maintenance technician, jadi teknisi untuk perawatan ya. Jadi yang diutamakan adalah pengetahuan dasar untuk perawatan. Jadi akan banyak dilibatkan di misalnya quick service ya, tune up gitu ya. Jadi kemudian perawatan-perawatan yang ringan. Jadi nggak mungkin kalian akan diterapkan di teknisi yang diagnosis, itu nggak mungkin ya, karena itu sangat berbahaya. Jadi yang penting kalian dasar-dasarnya dikuatkan semuanya, teori dasarnya menggunakan alat ukur seperti apa ya. Meskipun nanti pada penerapannya penggunaan alat ukur mungkin akan jarang ya digunakan ketika kalian nanti misalnya OJT ya, tapi pengetahuan dasar itu adalah sebagai modal logika kita dalam bekerja, terutama yang ada di bengkel otomotif. Jadi itu apa namanya, gambaran tentang materi-materi yang harus kalian pelajari ya, yang kita akan pelajari sama-sama, baik di bengkel sekolah maupun di bengkel Honda. Nanti kalau kondisinya masih istilahnya PPKM terus kayak gini ya, mungkin nanti ada daringnya juga ya, bisa daring, bisa sesekali ke sekolah dengan pertemuan yang terbatas. Itu mungkin ya yang bisa untuk sebagai gambaran awal kalian untuk bisa mengenal HTEK itu seperti apa. Mungkin itu saja Pak Arief, untuk ya, tidak terlalu lama, mungkin nanti bisa untuk tanya jawab gitu ya. Terima kasih Pak Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menginjak materi selanjutnya, dari koordinator instruktur, nanti para guru pengajar di kelas industri HTEK, kepada Bapak Said, waktu dibuat kami persilakan. Pak Said. Sebentar, punya Pak Said kepencet katanya. Pencet keluar. Monggo Pak Said. Bisa dimulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billahil azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Luki yang kami hormati, kepada semua teman-teman panitia ya, dari guru, Bapak Ibu guru yang kami hormati, dan anak-anak sekalian yang berbahagia, yang tercinta. Baik, syukur alhamdulillah kita dapat melaksanakan kegiatan pada siang hari ini, yaitu sosialisasi tentang HTEK ataupun Honda, kelas industri Honda angkatan ke-7, tentunya ke-8 Pak Arief ya? 8 ya. Nah, baik, tadi sudah banyak disampaikan dari Bu Luki, kemudian dari Pak Hengki, tentang gambaran dari awal perjalanan dari kelas Honda ini ya. Tentunya sudah ada gambaran dari anak-anakku sekalian bagaimana tentang kelas Honda atau HTEK istilahnya ya.
Jadi itu semua memang khusus untuk sekolah kita yang sudah kerjasama sejak tahun 2014 ya. Ini benar-benar diharapkan dari pihak Bunda ya. Dan kita sebagai warga sekolah khususnya di program keahlian TKR sama OTR itu juga sangat membutuhkan. Oleh karena itu program ini masih sangat bagus sekali untuk kita ikuti bersama, sehingga nanti silahkan kalian semuanya ya anak-anak sekalian ikut dalam kelas ini. Jadi memang melalui tahapan-tahapan atau seleksi yang tadi sudah disampaikan gambarannya ya. Jadi yang jelas untuk materi seleksi itu kalian tidak usah khawatir, nanti untuk awal itu materinya yang harus kalian pahami tentang hand tool, kemudian power tool, kemudian alat ukur, dan dasar-dasar otomotif, baik itu engine, kelistrikan, ataupun kasis dan pemindah tenaga. Ya. Tentunya tidak kalah penting juga kalian nanti silakan juga browsing tentang knowledge atau pengetahuan tentang Honda, karena ini khusus kelas Honda. Oleh karena itu silahkan nanti disiapkan. Jadi ini penting sekali untuk anak-anakku sekalian, untuk masa depan kalian ya. Yang harus kalian pahami bersama bahwa kalian nanti jika sudah lulus kelas HTEK ini, tadi disampaikan Pak Hengki, itu kalian sudah mendapat sertifikat teknisi sekelas MT, Maintenance Technician ya. Itu sertifikat yang kalian pegang nantinya kalau masuk di jaringan Honda, kalian sudah masuk di MT. Apa hanya dipakai di Honda? Tidak. Jadi juga bisa misalnya nanti selama misalkan dari pihak Honda itu batas waktu rekrutmen itu sudah bisa ke tempat lain, artinya ke daerah lain, itu juga kalian akan sangat dihargai ya. Oleh karena itu ini kesempatan emas, kesempatan yang paling berharga untuk kalian untuk ikut rekrutmen ataupun ikut seleksi kelas HTEK ini ya. Ingat, jadi ini kesempatan kalian sekali, jadi tidak bisa diulang ya. Jadi nanti misalnya kalian sudah daftar kemudian mengikuti daripada rangkaian ini kemudian ada yang menyusul, tidak bisa ya. Jadi pengalaman ini Pak Arif sudah mengalami, saya itu ngelobi ya, ngelobi apa namanya dari pihak instruktur untuk nyusul itu tidak bisa ya. Jadi silakan nanti kalau link pendaftaran sudah dibuka, kalian silahkan segera daftar. Kemudian tidak kalah penting kalian harus mengikuti informasi nah, kapan seleksi dan tesnya. Untuk gambaran, jadi gambaran nanti untuk seleksi atau tes materi adalah daring atau online, tetapi ya, permintaan dari pihak Dudi itu sama seperti tahun kemarin, itu harus juga live Zoom, artinya di aula, kemudian secara resmi disampaikan dari main dealer Honda, kemudian nanti secara langsung itu kalian juga diawasi meskipun daring ya atau online, diawasi dari pihak Honda. Jadi sekali lagi kalian harus ambil kesempatan ini dengan sebaik-baiknya ya. Kemudian yang tidak kalah penting, jadi untuk kalian ini nanti silahkan, jadi saya lagi baik putra atau putri ya, atau cewek-cewek juga sangat dibutuhkan ya, itu silahkan kalian ambil kesempatan ini dengan sebaik-baiknya ya. Ini ya, karena apa namanya ini nanti penting untuk bekal kalian. Jadi di masa pandemi ini harus punya kelebihan khusus. Di antaranya kesempatan kalian ini di sekolah membuka kelas industri ya. Jadi di mana mungkin teman-teman yang sekolah lain ini santai-santai atau teman yang lain santai-santai, kalian harus punya skill lebih, punya nilai jual lebih ya. Dengan apa? Kalian harus belajar lebih giat untuk mampu bersaing dengan yang lain. Jadi meskipun kondisi pandemi ini kalian harus, kemudian kalian nanti mendapat sertifikat, itu nanti modal yang sangat berharga sekali ya. Ini sangat berharga sekali. Jadi nanti
kalian untuk sebagai modal untuk mencari kerja khususnya di jaringan Honda ya. Tetapi juga bisa dipakai untuk yang non Honda selama sudah diizinkan dari pihak Honda ya. Itu ya. Sorry tadi saya sampaikan Pak Hengki bahwa nanti untuk kegiatan ini setelah kalian lolos seleksi ya. Jadi seleksi nanti dilanjutkan dengan training sekolah kalian selama mungkin 1 atau 2 bulan itu training sekolah, kemudian nanti dilanjutkan UJT ya. UJT itu kalau tahun-tahun kemarin itu kalau kondisi normal itu antara 5 sampai 6 bulan. Kemudian setelah itu kalian ada tahapan berikutnya, ada tes psiku, kemudian ada tes praktek, teori, dan rekrutmen. Artinya rekrutmen adalah penempatan ya. Jadi ini yang penting ya. Yang harus kalian pahami bersama bahwa nanti kalian misalnya sudah lolos, kemudian masuk nominasi, itu sudah akan diinformasikan penempatannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing dealer. Baik di Malang ataupun di Surabaya ataupun di luar Jawa ya. Luar Jawa mana? Jadi yang paling dekat misalnya di Bali atau NTB, NTT ya. Bahkan kalau memang kalian siap ke luar lagi misalnya ke Sumatera, ke Batam itu sebenarnya siap menyalurkan. Jadi kemarin itu sebenarnya sudah banyak tawaran ya, tawaran dari pihak Honda. Jadi misalnya kalau siap ke mana, ke Sumatera ataupun ke Batam atau mungkin ke Papua kemarin juga ada. Nggak apa-apa ke Papua ya. Nah, jadi itu ya. Intinya kalian punya nilai lebih ya. Khususnya dari alumni HTEK yang di SMK 10 ini itu sangat diminati ya. Jadi benar sangat diminati karena dari alumni itu mempunyai nilai plus, artinya semangat untuk berjuang, semangat untuk berkarya, semangat untuk bekerja itu tinggi sekali, sehingga banyak sebenarnya khususnya misalnya kemarin itu sebenarnya minta itu di Batam ya, Batam, kemudian di Sumatera itu di Medan, cuma untuk anak-anak nggak ada yang ya itu ya. Kemudian lagi takut ya, akeh koncone di sana-sana ya, nggak usah takut keluar dari Malang ya, itu ya. Sehingga saya berharap jadi kalian nanti untuk tahapan-tahapan ini silahkan kalian ikuti, kalian daftar, kemudian nanti misalkan sudah ditetapkan jadwal tes ya, kalian harus datang tepat waktu. Kemudian misalnya harus pakai seragam, harus sesuai karena ini nanti online, dilihat langsung dari main dealer, dari perwakilan dealer di Surabaya ya. Jadi itu yang harus kalian pahami bersama. Jadi saya lagi silahkan ya. Jadi untuk materi tadi saya sampaikan intinya fokus di Honda ya, di Honda. Kemudian nanti yang paling utama adalah ini, semangat kalian untuk berjuang untuk kalian sendiri ya. Ini kesempatan, ingat hanya sekali ya. Kalian nggak mau daftar ya sudah lewat. Tahun depan ya enggak boleh ya. Ya, misalkan bulan depan geser enggak bisa. Jadi silahkan kalian ini nanti kesempatan ini kalian ajak mungkin teman kalian yang sama-sama pengen untuk maju dan berjuang untuk diri kalian sendiri masing-masing untuk modal masa depan kalian itu dengan belajar. Tetap harus belajar ya. Jadi paling enggak saya kasih tahu untuk arahan materi tes ya, itu hanya seputar hand tool, power tool, alat ukur, kemudian dasar-dasar dari otomotif dan mungkin knowledge tentang teknologi Honda. Tetap kalian harus membuka file-file tentang Honda ya. Nah, itu ya.
Jadi semangat dan harus tetap semangat, berjuang dan berjuang. Jadi jangan kalah dengan pandemi, ya. Jangan kalah dengan istilahnya kalian berada di rumah tidak mau berkarya. Jadi harus berkarya dan berjuang untuk masa depan kalian. Ya, itu ya. Jadi mungkin itu sekilas informasi dari saya. Jadi saya lagi nanti kita Bapak Ibu guru yang di sekolah tetap semangat untuk memperjuangkan kalian. Jadi semangat untuk mengangkat derajat kalian. Jadi untuk mempunyai nilai plus, nilai lebih dengan bermodal kalian masuk kelas industri, kemudian kalian nanti mendapat sertifikat dari Honda. Mungkin itu nanti kalau mungkin ada pertanyaan atau tanya jawab bisa kita jawab bersama-sama ya. Dan sekali lagi terima kasih, harus semangat dan berjuang untuk kalian masing-masing. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Pak. Atas paparannya, ya, mungkin sudah bisa mewakili dan menjelaskan. Enggak. Untuk Devan anak-anak ngawur. yang sudah punya pertanyaan, nanti pada saat sesi tanya jawab silakan diketik saja. Ya. Lemot Nanti 3 pertanyaan pertama, 3 pertanyaan kedua, dan seterusnya. Untuk acara selanjutnya, untuk kepada Ibu Ketua BKK, Bu Hidayatul Umroh, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada host Pak Arif yang telah memandu acara ini. Baik, anak-anak, selamat siang semuanya. Dan senang sekali rasanya kita bertemu lagi setelah daring yang cukup lama. Kemudian di kelas 3 ini tiba-tiba ada rekrutmen tentang kelas industri. Nah, kelas industri di sini yang seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi sama Bu Luki selaku Wakahumas bahwa kelas industri HTEK ini dilakukan oleh kelas TKR dan OTR. Begitupun nantinya akan kelas 3 yang lainnya, kita setiap tahun selalu mengadakan kelas industri. Nah, HTEK ini termasuk salah satu yang unggulan dari SMK 10 Malang, di mana kelas yang dilaksanakan ini berbeda dengan kurikulum yang diikuti oleh teman-teman kalian yang umum. Jadi kelas HTEK nanti jelas sangat berbeda untuk proses belajarnya, kemudian dari semuanya, mulai nanti sampai akhir nanti ada rekrutmen, itu semuanya nanti akan berbeda dengan teman-teman kalian. Yang jelas yang ada di sini semuanya ini nanti kita akan share juga linknya, formnya, pendaftaran untuk kalian. Jadi saya minta kepada kalian nanti mulai dari sekarang silakan dipikirkan yang betul-betul tadi sempat Pak Sayed maupun Pak Hengki sudah menyinggung tadi bahwa tidak ada kesempatan kedua. Jadi ini nanti kesempatannya kalian gunakan sebaik-baiknya. Dan jika nanti ada teman-teman kalian yang belum mengikuti atau tidak mengikuti siang ini, silakan nanti sharing juga dengan teman-teman kalian semuanya. Eman kalau misalkan nggak mengikuti, karena nanti kalian akan berbeda sekali yang kalian dapatkan, mulai dari skill, kompetensi kalian, kemudian sertifikat yang digunakan itu sangat berguna sekali. Entah itu fokusnya ini nanti tetap siapa saja yang ingin bekerja ya. Kalaupun mulai di awal kalian mungkin mau kuliah, boleh juga untuk mengikuti, tapi memang ini memang diperuntukkan untuk yang mau berwirausaha dan yang mau bekerja. Yang mau kuliah pun juga boleh, karena nanti pada akhirnya beberapa bulan yang ke depan itu kita tidak tahu kita harus bagaimana. Jadi nanti yang mungkin di awal mau kuliah, kemudian tiba-tiba waktu bulan Mei kelulusan nanti pengen bekerja, sertifikat HTEK ini sangat berguna buat kalian semuanya. Baik, Pak Agus bisa menge-share dulu untuk formnya. Ini nanti langsung saya pandu juga anak-anak untuk mengisi form pendaftaran rekrutmen HTEK Angkatan ke-8. Pak Agus selaku hostnya bisa menge-share dulu, share screen dulu. Pak Agus.
langsung ditampilkan saja Pak Agus. Jadi nanti anak-anak ketika membuka formnya biar bisa langsung mengisi. Oke, untuk formnya itu sudah kalian bisa lihat di chat room ya. Sudah di-share sama Pak Agus. Nah, ini untuk formnya. Jadi itu sudah ada tahapannya ya. Untuk rekrutmen kelas industri, tadi sudah dijelaskan ya, mulai dari awal, mulai dari pendaftaran, kemudian pelaksanaan tes online. Tes online ini saya jelaskan dulu untuk tes online-nya. Tes online di sini kalian nanti kita wajibkan untuk datang ke sekolah. Jadi via daring tapi semi luring. Jadi kalian harus tetap ke sekolah menggunakan seragam lengkap putih abu-abu ya yang kita pakai karena ini nanti berhubungan dengan dokumentasi dan laporan kami. Jadi kalian nanti tetap datang ke sekolah dengan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian untuk tesnya ini nanti live Zoom dengan instruktur Honda Surabaya Centernya dengan Mendeler itu nanti dibagikan link. Jadi di aula nanti kalian tes secara live disaksikan langsung oleh Mendeler Surabaya. Jadi nanti untuk tes online-nya juga itu nanti tesnya biasanya yang keluar adalah otomotif dasar. Jadi nanti misalkan kalian ada yang kurang memahami materi-materinya bisa nanti chat dengan guru produktif kalian. Biasanya dengan alat-alat itu juga ditampilkan, jadi gambar-gambar alat-alat mekanik itu juga nanti akan dipertanyakan di tes online tersebut. Kemudian setelah tes online itu nanti pengumuman. Setelah pengumuman itu nanti ada tes wawancara. Wawancaranya nanti kita lihat situasi dan kondisi ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut juga sama Pak Hengki dan Pak Sayid. Kemudian ada training juga di sekolah, OJT dan tes praktek yang nanti akhirnya kalian nanti sudah lulus. Kalau secara normal, secara luring untuk kondisi normal itu nanti HTEK itu berlangsung selama beberapa bulan hingga bulan Februari itu biasanya. Jadi kita nanti melihat situasi kedepannya seperti apa untuk saat ini. Kalau misalkan nanti ada yang bilang kelas HTEK itu buat apa sih? Kalau misalkan saya nggak mau nanti tiba-tiba langsung magang, kemudian terbebani oleh jam belajar yang lebih berat dibandingkan yang lainnya. Untuk keuntungannya setelah lulus dari HTEK itu banyak sekali yang menerima siswa HTEK di luar Honda. Kalau Honda sudah pasti nanti yang lebih didulukan untuk penerimaan tenaga kerja itu HTEK, kelas HTEK yang terlebih dahulu. Cuman nanti untuk kedepannya kalau misalkan ada dealer-dealer yang lain di luar Honda itu juga nanti lebih tertarik kepada siswa HTEK karena posisinya kalian itu nanti berbeda dengan siswa pada umumnya. Punya sertifikat sendiri, skillnya juga lebih berbeda, kemudian tata cara, sikap, etika, kemudian cara berpakaian semuanya sudah sesuai SOP yang sudah diberikan oleh Honda. Kemudian bisa digeser lagi Pak Agus untuk itu untuk nama lengkap itu kalian isi semuanya email, jurusannya sudah silakan dipilih, cuman TKR dan OTR. Semuanya menggunakan huruf besar di awal ya. Jadi biasakan untuk sesuai dengan prosedur. Jadi jangan sampai nulis nama lengkap, nama kapital semuanya, cukup nama di depan saja. Kemudian boleh ke bawah lagi Pak Agus, tempat lahir, tanggal lahir. Kemudian ini penting juga tinggi badan. Tinggi badan secara proporsionalnya berapa? 160 misalkan. Boleh juga misalkan yang lebih pendek, saya nggak ngomong lebih pendek ya, yang mungkin yang lebih kecil dari teman-teman kalian ingin mendaftar boleh juga. Siapa tahu nanti bisa masuk. Jangan berkecil hati juga. Masih banyak teman-teman kalian yang alumni kalian itu lebih kecil
dibandingkan kalian saat ini. Jadi ini tetap saya pakai standarnya tinggi badan sama berat badan. Kemudian nomor HP itu harus aktif ya, nggak boleh nggak. Dan yang terakhir alamat email, ini penting. Biasakan untuk menggunakan alamat email secara resmi. Jadi kalau kalian memang menggunakan email itu nggak usah buat yang banyak untuk samaran ataupun untuk membuat akun-akun yang lain, tapi kita tetap punya standarnya. Itu mungkin yang nanti formnya saya tunggu mulai sekarang boleh diisi dan sudah di-share sama Pak Agus di link chat. Kalau misalkan pengen di-share lebih lanjut kan karena kita masih masih presentasi, kalian bisa langsung nge-share-nya di teman-teman kalian atau grup kelas kalian. Jadi itu yang harus diisi. Paling lambat saya kasih waktu berapa hari? 2 sampai 3 hari ini saya sudah terkumpul jumlah total rekrutmen untuk HTEK. Sangat bagus kalau malam ini. Jadi kita tahu berapa jumlahnya. Laki-laki perempuan silakan mendaftar. Seperti itu. Untuk gambarannya penempatan tenaga kerjanya, kalian nggak usah pusing-pusing. Meskipun di tahun ini kalian misalkan ikut 2022 ya, kalau ikut 2021, misalkan belum sempat rekrut 2022 di Honda Dealer dimanapun ya, misalkan kalian nggak usah pusing ataupun bingung. Yang jelas itu angkatan 1 sampai angkatan sekarang, angkatan ke-8 itu semuanya masih sangat layak berguna sekali. Karena banyak yang menginginkan angkatan HTEK, baik itu alumni maupun fresh graduate. Jadi angkatan 1, angkatan 2 itu selalu ikut beberapa tahun ke depan. Ini contoh beberapa foto yang bisa kami share untuk kalian. Jadi ini penempatan anak-anak di Honda. Ini kalau nggak salah di Mandala Sena kalau yang ini ya. Jadi sebenarnya lebih banyak lagi, bukan cuman anak 4, tapi banyak sekali kalau Honda Mandala Sena ya. Hampir seluruhnya 70% dari tenaga kerja di sana itu dari SMK Negeri 10 Malang. Nah, ini contoh rekrutmen saat HTEK ya. Jadi ini diikuti oleh beberapa siswa. Bisa kalian lihat semuanya pakai putih, abu-abu, dan rambut ya, yang penting rambutnya cepak pendek sesuai standar sekolah, itu yang diinginkan. Jangan sampai kita masuk tes rambutnya panjang, apalagi ini sudah 1 tahun lebih, hampir 2 tahun kalian di rumah nggak ngurusin rambut, nggak ngurusin penampilan, rambutnya dicat dan lain-lain. Mulai sekarang coba dirubah saja. Ini nggak usah bingung masalah saya nggak bisa main nanti, saya nggak bisa ini masa depan yang harus kalian kejar. Kemudian bisa diganti lagi dengan foto yang lain. Mungkin ada lagi. Ini contoh gambaran untuk tes wawancara ya. Nah, ini salah satu siswa HTEK angkatan ke-7 ya. Kalian tahu sendiri kakak kelas kalian ini juga anak HTEK angkatan 7 alumninya, tapi dia sendiri berhijrah ke Jakarta. Dan di Jakarta pun berguna sekali sertifikat HTEK-nya. Dia ngelamar di Wuling Motors kalau nggak salah dan langsung keterima juga. Kemudian bisa digantikan yang lain lagi. Ini tes online tahun 2020 ya. Jadi ini kita kumpulkan semuanya di aula, tetap memakai seragam ya di awal. Kemudian semuanya pakai HP Android yang sudah tersupport ya. Jangan sampai memorinya sudah full dipakai ataupun nggak ada kuotanya. Tetap kita sediakan WiFi di sekolah. Cuman kalian tetap harus jaga-jaga punya kuota tambahan ya. Ini tesnya, kemudian di layar Videotron yang di depan itu nanti link tes online-nya dan live Zoom-nya dengan Mendeler Surabaya. Seperti itu. Ini yang contoh penempatan di Kupang ya. Jadi ini yang Honda Kupang itu minta langsung request gitu. Saya dikirimkan anak-anak SMK Negeri 10 Malang. Jadi tanpa tes, tanpa wawancara, jadi saya waktu itu langsung diminta untuk siapa yang mau sanggup berani keluar daerah ke Nusa Tenggara Timur. Jadi langsung disediakan tiket pesawat, semuanya
akomodasi semuanya ditanggung oleh Honda Prospect Motor. Sampai di sana pun ada rumah dinas yang dipakai. Jadi nggak usah bingung ngekos. Di sana itu sampingnya dealer itu langsung rumah seperti mes. Jadi rumah karyawan mekanik dari Honda Kupang Indah itu. Jadi mungkin itu beberapa foto, sebenarnya banyak sekali. Kalian bisa juga cek di YouTube channelnya Fox 10. Itu juga ada beberapa dokumentasi. Kalian bisa klik aja, di situ ada di BKK. Itu banyak sekali penempatan-penempatan anak-anak yang sudah terdokumentasikan dengan baik dalam sebuah video. Ya mungkin ada pertanyaan, bisa saya jawab langsung di sini mungkin. Ada yang bertanya silakan, atau mungkin Tesnya kapan? tesnya nanti akhir Agustus itu harus kita inikan. Nanti kita informasikan lebih lanjut, tapi kita harus data pesertanya dulu yang akan kita kirimkan. Jadi nanti kalau misalnya sudah 50, kalau bisa lebih ya, 100 atau berapa gitu, bisa. Nanti kita bisa buat 2 sesi. Bisa pertanyaan lagi yang lain? Silakan. Oke, ayo anak-anak yang mau bertanya. Kita langsung ke sesi tanya jawab. Nggak, oh. Kirun. Tanya atau Jawan. mau menulis di kolom chat pertanyaannya apa, silakan. Nggak, oh. Lu di KP-mu dewe. Kapok. HP-mu le. Lu, opo HP-ku mati. Halo anak-anak. Halo. Saya dulu. Bisa mendengarkan kami dulu, anak-anak. Bisa mendengarkan kami dulu. Anak 12 tekan 3 Bu. Saka Bu, 12 tekan 3 itu Bu. Dia nggak usah celometan ya. Nanti kalau sudah masuk hatek, celometan seperti itu nggak berlaku untuk anak hatek. Karena mereka sudah terrapih, sudah diajari semaksimal bagaimana tata cara bicara di depan banyak orang atau di dalam Nggak, oh. meeting. Bisa kalau nggak bertanya, atau yang bertanya silakan dinyalakan langsung mic-nya. Kesempatan nggak datang 2 kali, silakan dipertanyakan sebaik-baiknya. Ayo yang mau bertanya, silakan. Sudah ditunggu Bapak Ibu guru. Sudah tidak sabar untuk menjawab. Pot lemot. Tadi terakhir pendaftarannya kapan, Bu? Saya kasih waktu 2-3 hari untuk mendapatkan data pesertanya, Pak. 2-3 hari ya? Iya. Secepatnya kalau bisa malam ini juga nggak masalah. Wes saya lagi diklik bareng-bareng itu pendaftarannya. Pak Agus bisa di-share, sudah di-share ya? Untuk linknya. Kalau habis apa ngapain? Oke, silakan. Semuanya bisa melihat chatroom-nya masing-masing, kemudian bisa langsung diklik di HP-nya, atau mungkin yang bareng-bareng itu bisa langsung di-share juga ke teman-temannya. Kalau sudah ngapain? Ayo, kalau memang berniat untuk memperbaiki masa depan, mumpung ada kesempatan, silakan. Ayo Run, benar Run. Masa depan Kalau Run. tidak ya, jangan dipaksa, ngingu sapi yang ngarito. Ada pertanyaan nggak? Ya, mumpung pekerjaannya enak. Saya mau tanya, Ya, silakan Zainal. Apa ini? Zainal Abidin. kalau penempatan industri itu dari Jawa Timur di mana aja, Pak? Untuk yang Jawa Timur itu, untuk yang Jawa Timur ya, kalau yang di Malang itu semua cabang di Malang, kemudian Surabaya, Mojokerto, kemudian Jember, hampir seluruhnya yang ada Honda dealernya. Jadi yang terbaru itu ada yang di Madiun sama Tulungagung. Jadi ini mumpung kesempatannya, dan siswa HTEK itu cuman ada berapa saja di Jawa Timur. Kalau kamu misalkan bingung,
sudah masuk di HTEK ya, database nama kalian itu sudah terrecord, tersimpan di sebagai data HTEK di PT Honda Prospek Motor. Apa mana Din? Cina dhuwur Din PT-mu Din. Apa Cepan? Nanti jangan sampai gini ya. Kalau misalkan sekarang kelas 3 leha-leha seneng-seneng kemudian nanti waktu lulus pengen kerjanya di dealer resmi. Banyak sekali yang seperti itu hampir. Bahkan mulai saat ini pun sudah banyak yang bertanya, siswa non HTEK itu banyak yang bertanya, Bu bisa nggak kerja di Honda dan lain-lain. Dulu ketika kita ngasih tahu disepelekan, diremehkan. Kalian ngomong sendiri dan nggak mengikuti tes, kemudian pengennya direkrut di tempat yang resmi. Itu nggak ada yang ini ya, semuanya butuh proses. Jadi memang harus dari awal dilatih, mulai dari semuanya, seperti yang saya omongkan, nggak cuma skill ataupun kompetensi kalian, tapi cara berbicara, sikap, maupun perilaku itu jelas sangat berbeda untuk siswa HTEK. Silakan bertanya lagi. Kesempatan. Irfan Arifin ada yang ditanyakan? Lagi guys. Oke. Kepencet Bu tadi Bu. Ayo, kalau masih ada waktu, kalau ada yang tanyakan lagi. Tadi sudah dijawab kalau untuk penempatan area Jawa Timur. Ya. Dan ada bonus di Bali, mungkin. Bali, Rek. Praktek yang Bali lah lumayan. Di Bali ada Hondanya kan, Bu ya? Ada, Pak. Ada beberapa, ada 2 apa 3 itu. Dan sudah kerjasama. Nah, belajar mencari masa depan karo golek pemandangan. Kalau pertanyaannya lagi. Bu Ida mungkin bisa dilihat sementara data yang anak-anak sudah masuk di Google Form-nya sudah masuk berapa, Bu? Anak-anak yang ada kesulitan ketika ngisi, mumpung ada Bu Ida Umroh, bisa langsung ditanyakan sambil ngisi. Bu, mungkin ada sebaran atau apa ya istilahnya, peta anak-anak yang berada di area Jawa Timur itu di mana aja punya enggak? Kita. Wida mungkin bisa menjelaskan di mana aja. Bisa. Yang model petanya atau gimana gitu loh, apa yang kemarin itu? Bagan enggak? Kalau gajinya itu ikut UMR daerah apa? Ada standar dari perusahaan, Pak? Halo. Wida, mohon dijawab masalah gaji. Iya, untuk penempatan iya satu-satu ya. Itu tadi ada 2 pertanyaan ya. Untuk petanya, peta penempatannya bisa kalian lihat nanti, kalian cek juga. Jelas kita punya datanya, nanti kita akan sebar juga. Kemudian kita punyanya dokumentasi, jadi kalian bisa melihat dokumentasinya, bisa melihatnya di media sosial yang sudah kami share nantinya. Kemudian untuk gajinya, nggak usah bingung masalah UMR sama enggak, wong namanya juga kalian ini bukan apa tenaga yang ini ya, operator ataupun apa, tapi kalian itu technical. Jadi itu nanti sesuai standar UMR jelasnya. Seperti itu. Jadi nanti ada tingkatannya. Mungkin Pak Said bisa menjelaskan juga. Itu ada tingkatannya. Jadi teknisi itu bukan cuma tingkat di teknisi aja. Nanti ada macam-macam. Kalian nanti juga tes. Kalaupun naik ke jenjang karir berikutnya, kalian pun trainingnya nanti langsung di PT Honda Prospek Motor di Jakarta. Jadi nanti ditrainingkan oleh Honda di sana, kemudian dikembalikan lagi. Itu sudah beda lagi nanti jenjang karir kalian. Yang jelas naiknya. Seperti itu. Ya, masalah gaji mungkin bisa saya tambahkan ya. Jadi kalau kalian mungkin ada yang tanya tentang gaji, yang jelas gaji kalian tadi sampaikan mungkin awal itu dari UMR, kemudian yang jelas tetap kinerja kalian
baru lulus misalkan 2-3 tahun, yang penting kalian tetap gampangannya terus maju dan gampangannya itu bekerja keras ya. Ini jadi siapa yang bekerja keras, siapa yang menanam dengan baik akan menuai hasil yang baik juga ya. Kemudian untuk tingkatan tadi disampaikan memang ada kalian awal itu sudah mempunyai sertifikat MT, kemudian nanti dari dealer nanti bisa diusulkan ke RT, kemudian DT itu macam-macam ya. Kemudian nanti dengan ke foreman dan lain-lain. Yang jelas karir itu mengikuti kalian ya. Yang penting kalian dalam bekerja itu sesuai dengan prosedur perusahaan dan ingin maju dan terus berkembang, itu nanti pasti akan mendapat imbalan yang sesuai, tidak usah khawatir ya masalah gaji ya. Mungkin itu tambahan sedikit dari saya. Nyampe orangnya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Masalah gaji yang jelas sangat besar kalau di perusahaan resmi. Pak, mohon maaf mau bertanya. 3 ya? Ya, untuk penempatannya itu nanti kita ditanya dulu mau apa enggak, apa langsung dikirim gitu? Ya jelas kita tawarkan ya untuk penempatannya, misalkan ada lowongan kerja di Surabaya ataupun di Malang sendiri ya. Kita tawarkan, kita sosialisasikan jelas ya, ada informasi lowongan kerja. Kalian nanti misalkan pengen ikut tes, silakan kalian mengikuti lewat BKK bisa, kemudian misalkan langsung pun itu juga bisa, karena kita semuanya sudah tahu dealer Honda pun kalau HTEK dari SMK Malang, seperti itu. Bukan, kalau penempatannya OJT itu yang kita tempatkan ya, itu bedakan ya, kelas OJT atau penempatan ini, penempatan rekrutmen yang kamu tanyakan. Penempatan rekrutmennya, Bu. Kalau OJT itu wajib mengikuti dari sekolah ya, jadi penempatannya mau misalkan mau dimanapun di Surabaya ataupun di Malang atau di luar kota sekalipun, itu dari kami dengan persetujuan orang tua dan keinginan siswa. Kalau penempatan rekrutmen itu informasi lowongan kerja, jadi nanti kita umumkan mana saja Honda yang membuka lowongan kerja seperti itu, jadi kita tawarkan. Untuk respon jawabannya masih 18 Bu Luki yang sudah terkumpul dari 18 siswa. Yang sudah daftar? Iya, yang sudah daftar 18 siswa. Ya ayo, yang lain, mana semangatnya? Masa depan sudah di depan mata. Tinggal kalian berjuang. Tujuan sudah jelas. Ya, berjuang tanpa tujuan ya sedih. Ini tujuan jelas, berjuang ya. Beda sampai guyu loh, ya apa rek? Yang penting proses dulu. Ayo ya anak-anak ya, yang semangat kayak semangat. Kalau ada proses ya. Pak saya Dadir. Yang semangat. Yang semangat gurunya, ayo ndang diisi ya. Ayo. Semangat kabeh semuanya ya. Yang penting kan proses dan kita melaksanakan berdoa hasil urusan terakhir seperti itu. Ini berjuang dengan tujuan pasti, Bes. Yang penting kan berjuang dulu urusan hasil nanti. Berjuang, Dek. Iya. Makanya anak-anak ini harus semangat. Yang guru-gurunya loh ya saya berjuang ini. Izin bertanya. Iya, silakan. Silakan. Saya tanya. Mewakili anak-anak saya yang agak on. Oh, udah dah. Kira-kira harus menguasai kompetensinya apa saja, Pak, Bu? Misalkan harus menguasai matematika yang kayak gimana atau untuk tesnya apa, Pak? Kira-kira yang keluar seperti apa gitu tak? Harus menguasainya. Ya, lah kira-kira kurang lebih. Bisa Pak Said menjawab juga. Jadi ada psikotes juga yang saya tambahkan di sini. Tadi sudah saya sampaikan, jadi materi tes itu
untuk materi awal itu biasanya seputar hand tool. Tadi kemudian power tool biasanya ada gambar fungsinya gitu. Nanti atau dibalik fungsinya ini gambarnya apa nyocok nih itu, jadi sederhana gitu ya. Jadi anak-anak kemudian alat ukur ditampilkan di PowerPoint itu, suruh baca alat ukur berapa hasilnya dan gitu-gitu saja Pak. Jadi tidak terlalu muluk-muluk, tidak. Jadi yang paling utama dasar-dasar, terutama hand tool, power tool, alat ukur, macam-macam alat ukur, baik itu yang mekanik, kemudian elektrik, ataupun mungkin hidrolik. Kemudian memang tetap ada untuk dasar otomotif, baik itu dasar engine, misalnya prinsip kerja motor 4 tak, 2 tak, 4 tak ya yang paling, kemudian prinsip-prinsip untuk PVTI atau VTEC, kemudian juga kelistrikan. Nah, kelistrikan tidak kalah penting, jadi kelistrikan itu penting sekali. Itu biasanya ya serangkaian dasar, rangkaian seri, paralel, nah gitu ya, dasar-dasar lampu itu. Kemudian yang penting paling sekilas tentang teknologi Honda lah. Nah, teknologi Honda itu paling sekilas dasar-dasar yang umum itu saja Pak. Ya. Jadi untuk kalau pengalaman kemarin itu ya untuk tesnya sekitar itu ya. Siap, dimengerti. Ya, ada yang lain monggo atau mungkin ada yang berarti intinya untuk yang harus dipelajari persiapan kelas industri itu adalah materi-materi dasar kelas 10. PDTO dan TDO berarti Mas ya? Yo sama kelas 11, 12 yang itu tentang engine, chassis, kemudian elektrik itu kan di kelas 11 ya, baru ada. Dan pengetahuan atau produk knowledge-nya Honda. Itu Pak Huda bisa dimengerti enggak penjelasan dari Pak saya tadi? Kalau biasanya tesnya itu memang teknik dasarnya. Bisa. Jadi bahan tools dari otomotif itu yang biasanya yang ditanyakan. Tesnya ada macam-macam, ada tes psikotes juga ya. Untuk psikotes itu enggak ada nilai yang hasil akhir, tapi peminatan bakat, minat. Jadi nanti yang mengetes sendiri pun bukan Honda, tapi nanti Honda sendiri yang menunjuk pihak ketiga untuk memberikan tes psikotesnya. Seperti itu. Siap. Bisa dimengerti, menyiapkan strategi supaya anak saya lolos di materi. Betul Pak. Udah. Bentuk tesnya biasanya berupa gambar Pak. Jadi misalkan gambar hand tool-nya itu apa, kemudian fungsinya bagaimana, seperti itu. Siap. Ukur itu biasanya yang sering. Aku itu pantas jadi guru TKR sebenarnya. Ada pertanyaan yang lain? Pertanyaan yang lainnya anak-anak. Ini baru nambah 20 siswa. 20 siswa. Ayo. Semuanya berapa ini? 61. 61 gurunya yang hadir berapa ini tadi? Berarti ya sekitar 55 anak lah. Ayo daftar kabeh rek. Aja selak kesuwen. Mugi-mugi diparingi kesehatan kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ayo, saatnya untuk bangkit. Karena masa depan tidak akan ikut di tetangga kalian. Masa depan harus kita sendiri yang memperjuangkan. Ya. Ada lagi yang tanyakan? Perkiraan nanti tesnya kapan? Perkiraan tesnya akhir Agustus ini. Akhir Agustus.
kita nggak bisa ngirimkan ini dulu, jawaban dulu, karena kita kan harus butuh data peserta ini nanti yang kita kirim gitu loh. Jadi harus kita ngirim lagi. Kalau nggak memenuhi kuota kan eman juga, sayang kalau dimasuki sekolah lain. Sekolah lain pun nggak bisa untuk mengikuti tes HTEK. Ayo, anak-anak. Perusahaan sudah sangat bonafit dan terkenal. Ya. Membutuhkan orang-orang seperti kalian untuk ya, berkarir di sana. Kalau gaji jangan khawatir, sudah melebihi angan-angan. Sekarang tinggal memacu semangat. Ya. Nanti mungkin akhir Agustus, sekarang masih tanggal 22. 22 atau 23 ini? 23. Nah, 23. Berarti masih ada waktu untuk belajar lagi yang dasar-dasar. Kalau pelajaran dasar-dasar itu enggak banyak. Jadi waktunya sangat cukup sekali untuk persiapan. Silakan datanya, nama dan jurusan dikirim secepat mungkin biar nanti Bapak Ibu panitia dari kelas industri ini bisa langsung mengolah data, meminta data apa yang kurang dan segera dikirimkan ke Surabaya Center supaya nanti yang sudah terdaftar bisa segera terproses, terakomodasi dengan baik, karena juga mungkin ada lagi? Kalau enggak kita bisa akhiri ya. Sudah? Pak mau tanya, Ya. untuk tesnya itu berapa kali? Tesnya berapa kali, Bu? Untuk tesnya, tes online, tes interview, kemudian psikotes. Dan ditutup tes praktek itu di akhir session nanti setelah UJT. Oh, 3 kali di awal. Berarti nanti kalau kamu sudah jadi siswa kelas industri, tes terakhirnya praktek untuk memperoleh sertifikat ya berarti ya? Untuk ya, betul. Ya, sertifikat pengakuan dari Honda. Kayak uji kompetensi itu loh. Sudah? Gimana? Ya, Sudah jelas? Sudah jelas apa belum? Ini Honda kebanyakan juga nyari yang perempuan ya. Cuman bukan, jadi nanti tetap butuh untuk yang perempuan. Nggak cuman jadi mekanik saja. Cuma di sana juga bisa bantu yang lainnya di dealer itu. Gimana? Masih ada lagi? Kalau sudah ada yang tanya bisa diakhiri Pak Saiful Arif. Oh gitu ya. Ya. Oke, alhamdulillah acara demi acara sudah berhasil kita lewati dengan baik. Menginjak acara selanjutnya adalah penutup. Nanti akan diberi panduan doa oleh Pak Said. Ya. Sebelum ke acara penutup, saya sebagai pembuka acara, mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan atau salah ucap. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan. Mantap, berikan. Dulu tutup dulu. Kita tutup kegiatan pada hari ini dengan harapan semoga kita mendapatkan berkah dari niatan baik, keberkahan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti jalan kita akan lapang semuanya. Amin. Amin. Yang berlanjut sedang itu makam berlalu malik yang penting. Ya karena mudah karena surat al-Fatihah berlembab berlakuin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lana oleh dana warkam rumah kamar bayana syaira. Allah subhanahu wa ikhwan ladina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina illa lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah. Para pendengar yang sibun. Wassalamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.